Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada kuliah PPKN. Ya. Hari ini kita memasuki kuliah yang ketiga dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seputar perumusan Pancasila ya sebagai dasar negara kita di sekitar kemerdekaan Indonesia. Ya. Kalau kita berbicara mengenai perumusan Pancasila, ini sebenarnya tidak jauh ya dari proklamasi kemerdekaan negara kita. Dan rencana perumusan Pancasila sebagai sebagai dasar negara ini dimulai dari terdesaknya ya, pihak Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Sebagaimana diketahui, pada saat Jepang terlibat di dalam Perang Dunia Kedua, maka waktu itu Indonesia masih menjadi jajahan Jepang. Nah, dengan terdesaknya Jepang ya, oleh sekutu di Perang Dunia Kedua, maka kemudian Jepang mulai lunak ya kepada Indonesia, mulai lunak kepada Indonesia sebagai jajahannya. Maksudnya di sini ya, Jepang menawarkan kemerdekaan ya kepada Indonesia. Tentu saja penawaran untuk Indonesia merdeka ini tidaklah gratis ya, karena ternyata Jepang di belakang itu punya maksud yang lain ya, yaitu nanti ya diharapkan Indonesia ya, dapat menjadi sekutu Jepang ya, membantu Jepang di dalam Perang Dunia Kedua ya. Nah, itulah sebabnya ya Jepang menawarkan kemerdekaan kepada Indonesia ya supaya nanti Jepang bisa menarik Indonesia sebagai sekutu ya. Jadi dijanjikan kemerdekaan dulu sebagai kompensasinya. Nah, kemudian dalam rangka untuk merealisasikan janjinya itu ya, yaitu memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, Jepang membentuk sebuah badan yang pasti sudah kita kenal bersama yang disebut dengan BPUPKI ya, BPUPKI. BPUPKI ini merupakan singkatan dari Badan Usaha Penyelidik Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia ya. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya, BPUPKI. Nah, BPUPKI ini dimulai pembentukannya pada tanggal 28 April ya. 28 April 1945 ya. Dan kemudian badan ini dilantik pada 28 Mei 1945. Nah, BPUPKI ini dibentuk dengan memiliki dua tugas penting.
ya, memiliki dua tugas penting, yaitu pertama merumuskan dasar negara Indonesia, dan yang kedua merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia, ya, yang kelak dikenal dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itulah ya dua tugas penting daripada BPUPKI, ya, BPUPKI. Nah, kemudian setelah dilantik tanggal 28 Mei, dimulailah persidangan-persidangan daripada BPUPKI ini, ya, BPUPKI ini. Persidangan BPUPKI ini terbagi menjadi dua bagian, ya, dua bagian. Yang pertama, sidang satu ini, ya, sidang pertama ini dilakukan pada tanggal 29 sampai dengan 31 Mei, ya, 1945, dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 1 Juni, ya, 1945. Nah, sidang bagian pertama ini khusus membahas mengenai rancangan dasar negara Indonesia. Jadi, dasar negara apa yang akan digunakan, yang akan diterapkan oleh Indonesia kelak jika sudah merdeka. Nah, ini dibahas di dalam sidang pertama, sidang bagian pertama, yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, ya. Dan kemudian sidang bagian kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, ini kalau dalam sidang bagian yang kedua ini membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar, ya, rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Rancangan Undang-Undang Dasar yang kelak dinamakan UUD tahun 1945. Baik bagian pembukaannya maupun bagian batang tubuhnya, ya. Atau batang tubuh ini juga disebut dengan bagian pasal-pasal. Nah, itu ya dua sidang-sidang daripada BPUPKI, ya. Nah, sebelum kita lanjut kepada proses persidangan BPUPKI, maka perlu juga kita ketahui ini BPUPKI ini diisi oleh siapa saja, ya. Siapa saja anggota-anggotanya, siapa ketuanya, dan berasal dari mana, ya. Nah, BPUPKI ini dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai, ya. Chosakai. Badan ini memiliki 62 anggota, ya, 62 anggota. Sebagian besar itu orang-orang pribumi, ya, orang-orang Indonesia, dan juga termasuk ada orang asingnya, ya. Yaitu di sini ada 7 orang perwakilan Jepang, ya. 7 orang ini perwakilan dari Jepang. Kemudian ada 4 orang Tiongkok, ya, orang atau orang Cina, dan 4 orang Arab, ya, orang Arab. Nah, kemudian ketuanya adalah Dr. Rajiman, ya, Weddio Diningrat. Sedangkan wakilnya ada 2 orang, ya, ada 2 orang, yaitu Erpanji Suroso dan Ichibangase. Ichibangase ini orang Jepang. Jadi memang lembaga ini kan dibentuk oleh Jepang. Ya, tentu saja Jepang harus memiliki perwakilan, ya, di dalam lembaga ini atau badan ini.
Baik, tadi dikatakan sidang bagian pertama daripada BPUPKI ini adalah tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, pada sidang 29 Mei 1945, para anggota BPUPKI ini diberikan kesempatan untuk mempresentasikan pandangannya ya, atau pendapatnya mengenai apa kira-kira yang akan menjadi substansi daripada dasar negara Indonesia nanti kelak setelah merdeka. Ya. Nah, pada tanggal 29 Mei ini yang mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan pendapatnya ya adalah Profesor Muhammad Yamin, ya M. Yamin. Nah, ini adalah tokoh pertama yang diberikan kesempatan untuk berpidato menyampaikan pandangannya tentang rancangan dasar negara kita, Indonesia. Ya. Nah, kemudian dalam pidatonya, ya, Muhammad Yamin mengusulkan bahwa dasar negara kita ini, Indonesia, sebaiknya ya, berisikan 5 unsur. Ya, 5 unsur menurut Muhammad Yamin. Nah, apa saja itu? Jadi menurut Muhammad Yamin, dalam pidatonya secara lisan, ya, secara lisan ya, beliau mengusulkan bahwa dasar negara kita itu terdiri dari pertama pri kebangsaan, kemudian yang kedua adalah pri kemanusiaan, yang ketiga adalah pri ketuhanan, yang keempat adalah pri kerakyatan, ya, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Nah, inilah uh, pendapat daripada Muhammad Yamin ketika berpidato secara lisan di dalam sidang BPUPKI. Nah, kemudian Muhammad Yamin setelah berpidato, ya, beliau kembali ke tempat duduknya, ya, yang sudah disediakan. Lalu beliau juga menyerahkan pandangan atau analisanya terkait dengan dasar negara ini secara tertulis. Ya, secara tertulis. Jadi tadi secara lisan beliau menyampaikan pandangannya tentang dasar negara itu secara lisan ya dalam pidatonya. Kemudian setelah berpidato, ternyata beliau juga menyerahkan pandangan secara tertulis. Ya. Menyerahkan tulisan yang memuat pendapatnya tentang apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia secara tertulis. Nah, ternyata ada perbedaan antara pandangan Muhammad Yamin secara lisan dengan pandangannya secara tertulis terkait dengan rancangan dasar negara Indonesia. Nah, secara tertulis, ya, Yamin menyampaikan bahwa dasar negara Indonesia itu berintikan 5 hal juga, ya. Berisi 5 hal juga atau 5 unsur juga. Apa saja? Ya. Nah, kalau yang rumusan secara tertulisnya, Muhammad Yamin menyampaikan dasar negara kita ini, dasar negara Indonesia ini terdiri atas yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, menurut Yamin dasar negara Indonesia itu adalah kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial. Nah, kalau kita lihat pendapat Yamin yang tertulis ini sangat mirip ya, sangat mirip dengan Pancasila yang kita kenal sekarang ya, sangat mirip. Walaupun tidak persis 100%, tapi sebagian besar isinya itu ya seperti Pancasila yang menjadi dasar negara kita dewasa ini ya. Jadi rupanya substansi Pancasila kita ini ya, yang menjadi dasar negara Indonesia dewasa ini, isinya itu, rumusannya itu ternyata banyak mengambil dari pendapat Muhammad Yamin, pendapat Muhammad Yamin dalam tulisannya ya, secara secara dalam pandangannya secara tertulis ya. Tapi memang waktu itu Muhammad Yamin tidak menamakan pendapatnya ini dengan Pancasila ya, tidak. Jadi dengan kata lain ya, pada 29 Mei itu ya, istilah Pancasila belum muncul ya. Muhammad Yamin hanya mengatakan bahwa dasar negara kita ini sebaiknya memuat 5 unsur tadi ya, yang baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, seperti itu. Jadi itu ya apa pandangan daripada Muhammad Yamin ya, terutama yang menarik di sini adalah rumusan dasar negara menurut pandangan Muhammad Yamin secara tertulis itu sangat mirip dengan Pancasila yang kita kenal sekarang ini ya, sangat mirip. Hanya bedanya di sini sila ketiga menjadi sila kedua dan sila kedua menjadi sila ketiga ya. Dan kalau sekarang ini kebangsaan persatuan Indonesia, bangsanya sudah hilang ya. Sekarang tidak menggunakan kebangsaan. Kemudian sila kelima keadilan sosial, poin kelima keadilan sosial. Nah, sekarang ditambahkan dengan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini rumusan daripada Muhammad Yamin secara tertulis ya, secara tertulis. Nah, selanjutnya ya, dalam sidang-sidang yang berikutnya tibalah saatnya Bung Karno ya, Soekarno, Insinyur Soekarno yang kemudian menjadi presiden kita ya, presiden pertama RI, mendapat kesempatan untuk berpidato, menyampaikan pandangannya tentang apa kira-kira yang akan menjadi dasar negara Indonesia kelak ketika sudah merdeka. Nah, Bung Karno ini menyampaikan pandangannya pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, ya. Nah, jadi dalam sidang BPU PKI dalam tanggal 1 Juni, Bung Karno menyampaikan pendapatnya bahwa dasar negara kita itu agar dinamakan dengan Pancasila. Ya, Pancasila. Jadi Bung Karno mengusulkan agar dasar negara Indonesia kelak nanti setelah merdeka itu diberi nama Pancasila. Panca atau 5, sila itu dasar, sendi atau asas. Ya. Nah, menurut Bung Karno, ya, istilah Pancasila ini beliau dapatkan ya dari seorang temannya yang ahli bahasa, tetapi Soekarno tidak menyebutkan siapa namanya. Ya. Sehingga sampai sekarang masih misterius itu siapa ahli bahasa yang menginformasikan kepada Bung Karno tentang istilah Pancasila ini. Nah, kemudian menurut Bung Karno, Pancasila ini seperti halnya Muhammad Yamin memiliki 5 sila ya, atau 5 unsur atau 5 poin ya. Apa saja itu? Nah, menurut Bung Karno, Pancasila ini memuat
Sila pertama adalah kebangsaan Indonesia ya, atau nasionalisme. Kemudian sila kedua memuat tentang peri kemanusiaan atau internasionalisme. Ketiga memuat tentang mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial ya. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang maha esa. Ini sebenarnya salah ketik ya, bukan ketuhanan yang maha esa, harusnya ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi Bung Karno ini berpandangan sila kelima ini ketuhanan yang berkebudayaan. Ini di sini ketuhanan yang maha esa, ini salah ketik ya, harusnya ketuhanan yang berkebudayaan ya, seperti itu. Nah, selain Bung Karno juga ada tokoh lain yang menyampaikan pandangannya mengenai rancangan dasar negara kita kelak ya, yaitu Profesor Supomo ya, Profesor Dr. Mr. Supomo. Nah, menurut Supomo bahwa dasar negara kita itu memuat 5 unsur ya, atau memuat 5 hal, 5 asas. Jadi sama ya dengan pandangan Yamin ataupun Soekarno, semuanya mengandung 5 unsur ya, 5 unsur. Apa saja nih ya, Supomo seperti ini ya. Yang sebelah kiri, yang pertama adalah persatuan ya. Unsur kedua ya kekeluargaan. Unsur ketiga keseimbangan lahir dan batin. Unsur keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Itu pandangan daripada Profesor Supomo ya, Supomo. Nah, kemudian di dalam sidang BPUPKI ini juga tak luput daripada perdebatan-perdebatan ya, pertentangan-pertentangan, dan dinamika yang terjadi ya, selama sidang-sidang. Antara lain yang sangat tajam ya, yang sangat mengemuka adalah perdebatan mengenai agama ya, menyangkut agama. Nah, apakah Indonesia nanti akan memiliki agama tertentu ya, sebagai agama resmi atau tidak? Nah, kalangan Islam menginginkan Indonesia memiliki ya agama resmi, yaitu agama Islam, sehingga agama Islam ini harus dimasukkan ya, ke dalam dasar negara. Ya. Namun pandangan ini ditentang oleh anggota-anggota BPUPKI yang non-Muslim, yang menurut mereka negara Indonesia ini harus menjadi negara nasional, bukan negara agama. Jadi sebaiknya tidak diadopsi tentang syariat Islam ya, di dalam dasar negara yang kelak akan diterapkan di negara Indonesia kalau sudah merdeka nanti. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, timbul perbedaan pandangan antara golongan Islam dengan paham kebangsaan. Golongan Islam menginginkan Islam sebagai dasar negara, sedangkan golongan nasionalis ya, yang plural gitu, plural yang memiliki kepercayaan bermacam-macam gitu ya, plural, itu menginginkan paham kebangsaan atau nasionalisme sebagai inti daripada dasar negara. Nah, pertentangan yang terjadi ini telah mengakibatkan sidang BPUPKI mengalami hambatan, ya, mengalami hambatan, atau belum dapat mengambil keputusan, ya, akibat adanya pertentangan yang cukup tajam ini. Nah, sebagai jalan keluarnya kemudian BPUPKI memutuskan untuk membentuk panitia kecil
ya, yang disebut dengan Panitia 9. Karena dianggap kalau yang merumuskan dasar negara ini adalah sebuah lembaga yang gemuk, yang anggotanya banyak, maka itu tidak akan efektif ya, akan memakan waktu yang sangat lama karena akan terjadi perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Sehingga dibentuk panitia yang lebih kecil, yang lebih fokus, yang diharapkan dapat merumuskan dengan cepat ya apa yang menjadi rancangan dasar negara daripada Indonesia. Nah, ini disebut dengan panitia kecil atau pancil. Pancil beranggotakan 9 orang. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno, kemudian wakilnya Muhammad Hatta, anggotanya Maramis ya, Abdul Kahar, Abikusno Cokro Suyoso, ya, Agus Salim, Ahmad Subardio, Muhammad Yamin, dan Wahid Hasim. Ya, Wahid Hasim ini adalah kakek daripada Abdurrahman Wahid, ya, presiden yang RI yang keempat. Nah, kemudian uh, hasil kerja daripada pancil ini, ya, panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini, disahkan, ya, ditetapkan menjadi sebuah dokumen yang disebut dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini berhasil dirumuskan ya, disetujui oleh Panitia 9 ini pada tanggal 22 Juni tahun 1945 ya. 22 Juni tahun 1945. Nah, dalam Piagam Jakarta ini ya, berisikan 5 poin ya, 5 prinsip, 5 asas. Jadi waktu itu disepakati dengan menggunakan nama Piagam Jakarta ya. Jadi belum bernama Pancasila. Jadi bisa dikatakan waktu itu rumusan usulan Soekarno untuk menggunakan nama Pancasila masih belum diterima ya. Masih belum dapat disepakati sehingga muncul istilah baru namanya Piagam Jakarta yang dihasilkan pada tanggal 22 Juni 1945. Ini berisi yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini sila pertama ini yang kemudian menjadi kontroversial lagi ya, karena masih mengandung unsur syariat Islam. Walaupun sebenarnya di sini ada kata-kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang berarti kalau bukan pemeluk Islam maka tentu saja syariat Islam tidak berlaku ya. Yang berlaku adalah syariat menurut agamanya masing-masing. Nah, sebenarnya maknanya seperti itu sila ini ya. Ini hanyalah berlaku bagi penganut Islam saja ya, tidak berlaku bagi penganut yang non muslim. Namun dalam perkembangannya tetap timbul keberatan ya terhadap sila ini karena biar gimana pun di sini menyinggung-nyinggung mengenai syariat Islam yang berarti condong kepada suatu agama tertentu. Kemudian sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin dan seterusnya. Yang kelima adalah keadilan sosial dan seterusnya. Nah, Piagam Jakarta ini sudah hampir mendekati Pancasila yang kita kenal sekarang ya, kecuali sila pertamanya ya, seperti itu. Nah, benar saja ya, benar saja hasil kerja daripada panitia 9 ini ya, atau panitia kecil ini yang berupa Piagam Jakarta kemudian menimbulkan keberatan lagi ya. Menimbulkan perdebatan lagi, menimbulkan keberatan lagi dari anggota-anggota BPUPKI khususnya dari aliran nasionalis ya, atau kebangsaan atau yang memiliki keyakinan yang plural ya, yang bermacam-macam.
lagi-lagi terjadi gesekan ya antara kaum Islam dengan kaum nasionalis yang plural ya. Kaum yang plural ya, yang nasionalis yang memiliki keyakinan yang beragam ya, keberatan dengan sila pertama itu ya, dengan prinsip yang pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ya. Nah, yang keberatan itu antara lain dari anggota yang bernama Latu Harhari ya, Latu Harhari, Wongsonegoro, dan Hussein Joyodiningrat ya. Kemudian juga menyusul ada keberatan dari Ki Bagus Hadikusumo. Nah, inilah tokoh-tokoh yang keberatan ya dengan prinsip pertama yang memasukkan syariat Islam. Nah, dalam kondisi yang tidak kondusif ini, ya, kondisi yang buntu ini, akhirnya majulah tokoh atau pahlawan kita yang bernama Dr. Andes Muhammad Hatta, yang kemudian menjadi wakil presiden, ya, Wapres yang pertama. Muhammad Hatta mencoba menengahi ya, perdebatan yang terjadi dan berusaha untuk mencari solusi dengan mengambil jalan tengah. Ya. Mengambil jalan tengah. Nah, kemudian dari mediasi ya, dari penengahan ya, dari solusi yang ditawarkan oleh Muhammad Hatta, maka kemudian muncul usulan ya bahwa sila pertama ini agar dirumuskan secara lebih netral ya, secara lebih netral, tidak condong kepada agama tertentu. Nah, kemudian muncullah rumusan yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian ketuhanan yang Maha Esa inilah yang disepakati bersama menjadi prinsip pertama daripada dasar negara Indonesia, yang kemudian kita sebut dengan Pancasila. Nah, jadi ini Bung Hatta ini memiliki jasa yang sangat besar ya, karena beliau berhasil menengahi golongan Islam ya, dan golongan nasionalis atau golongan kebangsaan yang bertikai ya, yang berdebat, yang tidak mencapai kesepakatan terkait dengan prinsip pertama ya, atau sila pertama dari Piagam Jakarta. Dengan jasa Muhammad Hatta akhirnya berhasil diciptakan rumusan tengah-tengah ya, yaitu rumusan yang menjadi sila pertama yang kita kenal sekarang ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu merupakan jasa daripada Wapres pertama RI, Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Nah, itu lah ya dinamika dari penyusunan dasar negara Indonesia ya, di sekitar kemerdekaan Indonesia ya, yang sempat mengalami perdebatan dan kemudian akhirnya bisa disepakati ya, menjadi sebuah dasar negara yang kita kenal sekarang ini, yaitu Pancasila. Baik ya, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan
materi berikutnya ya, yaitu perumusan UUD tahun 1945 ya. Perumusan rancangan Undang-Undang Dasar yang sekarang kita kenal sebagai UUD tahun 1945. Ya. Itu akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Cukup sampai di sini dulu. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.